Inilah Rumah Politik tribunbengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami, tribunbengkulu.com, meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak, tapi lebih bermutu. Saya satu-satunya anggota DPRD yang menang tanpa pernah pasang spanduk baliho. Aku bilang ini Tuhan sedang menguji saya dengan kesabaran. Saya nggak setuju banget sekolah dan kampus diliburkan karena COVID. Saya nggak setuju banget. Teman-teman bilang kayaknya kamu di stres katanya kan. Belum merdeka kita ini. Baru di pintu gerbang kemerdekaan. Bapakku bukan pejabat, bukan kepala dinas, bukan mantan bupati, bukan pengusaha, bukan toke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Tribuners? Berjumpa lagi dengan saya, Prawira Maulana, jurnalis tribunbengkulu.com. Tribuners, di program Rumah Politik kali ini, kita bersama politisi muda Bengkulu yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, yang terhormat Bapak Dempo Excellent SIP MAP. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bang. Luar biasa nih, terima kasih Pak Dempo sudah di kru tribunbengkulu.com sudah diterima dan di tengah padatnya kesibukan. Ini masa reses ya? Iya. Masa reses ini hari terakhir. Hari terakhir ya. Akhirnya bisa berbincang-bincang dengan politisi yang satu ini. Semua tentu sudah kenal kan bagaimana kiprah Pak Dempo nih. Dari namanya saja sudah sangat. Halo Bu, ini program Rumah Politik, jadi kita nih ngobrol-ngobrol nih. Idenya adalah bagaimana kita menyambut agenda paling akbar dalam perjalanan bangsa ini, yakni 2024. Tapi kita ingin juga tahu framing dari para politisi. Bagaimana sih menyambut agenda 2024 ini? Atas juga kan mungkin ada para politisi baru yang ingin coba berkiprah di sini, jadi mungkin ada respon. Ya belum tahu punya politik. Bagaimana itunya ekosistem politik. Karena ekosistem politik juga berbeda-beda. Satu tempat berbeda, kadang antara tingkat 1 dan tingkat 2 juga berbeda-beda. Pak Dempo ini masih sangat muda. Kelahiran berapa Pak Dempo? 86. Jadi usianya baru 36 tahun. Bayangkan, saat ini dia sudah sebagai Ketua Komisi 1 yang memindangi bidang pemerintahan umum dan pengawasan. Pemerintahan umum dan pengawasan. Mantan aktivis kampus di dunia gerakan. Jadi para anak muda ini harus paling tidak ketika politisi ataupun legislatifnya ini adalah orang muda, paling tidak satu preferensi lah ya, sehingga perjuangannya lebih masif. Minimal kalau ada demo kita tidak tidak risih kalau demo. Kita senang kalau ada demo, tidak perlu jadwal tiap hari demonya. Tapi jangan di demo tiap hari juga. Itu dia. Jadi ya nggak risih sama demo. Bukan berarti para anggota dewan yang relatif senior itu risih sama demo, tapi mungkin karena itulah tadi satu frekuensi. Kalau bahasa sekarang tuh relate. Besti. Pak Ketua, boleh dong cerita bagaimana apakah perjalanan ataupun apa yang melatar belakangi Pak Ketua kemudian terjun ke dunia politik ini? Pertama saya terima kasih Bang Wira sudah berkunjung, sudah berdiskusi pada hari ini, dan juga tim Tribun. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi corong pilar demokrasi kan, karena media kan salah satu pilar demokrasi yang mencerdaskan. Amin. Tanpa ada media publik yang konsisten memberikan pendidikan politik kepada rakyat, itu juga berdampak kepada minimnya tingkat pemahaman politik di masyarakat. Akhirnya apa? Kurangnya kedewasaan berpolitik. Nah ini yang sering rentan dalam demokrasi, sehingga memunculkan demokrasi yang
demokrasi gitu kan. Demokrasi yang sifatnya autokrasi, bro. Iya. Labelnya demokrasi tapi tetap saja dia Bentuknya autokrasi ya. autokrasi kan begitu kan. Iya. Tapi selalu kan banyaknya media-media yang muncul, Tribun sudah mulai tampil menyuarakan pemilu 2024 jauh-jauh hari, publik pun akhirnya terbuka pikirannya untuk membedah mengkaji sosok baik orangnya maupun sistemnya. Tapi yang paling penting adalah sistemnya dulu. Kalau sistemnya sudah baik, tinggal mengisi ruang-ruang itu. Walaupun banyak orang baik, kalau sistemnya nggak baik kan juga kacau juga kan? Jadi kacau. Begitu. Ibaratnya kita punya seorang supir handal, tapi memang kemampuan mobilnya tidak memadai kan juga percuma kan? Oke. Yang keren itu kan memang mobilnya keren, memadai dan drivernya pun hebat, sehingga penumpang pun bisa tidur dengan nyenyak di bawah mobil itu. Nah, tadi tanya kenapa saya berpolitik kan gitu kan? Betul. Kalau saya cut dari kuliah lah ya, dari kuliah. Kalau dari sebelum kuliah kejauhan kan. Kalau dari sebelum kuliah, ketika saya SD itu di era 98-an, saya suka menonton TV TVRI ketika itu. Saya kok melihat ini ngapain abang-abang mahasiswa demo-demo gitu kan. Demo kayaknya seru banget kan, abang-abang mahasiswa demo sampai pidato mengundurkan dirinya Pak Soeharto 98 itu kan. Munculnya tokoh reformasi Pak Amin Rais, Hamengkubuwono, Mbak Tanjung, Megawati, Gus Dur dan lain-lain. Saya berpikir ini apa sih gitu. SD apa sih, terus berlanjut terus ketika mulai SMA saya sudah mulai hobi membaca buku gerakan. Buku SMA sudah buku gerakan. Oke. Buku gerakan pertama saya baca itu saya mesti sampaikan ke publik ya, walaupun ini juga berdampak pada sosok seseorang ya. Saya membaca buku tulisannya Kakanda Budiman Sujatmiko, yang judulnya itu Menolak Tunduk. Itu buku pertama gerakan saya baca, itu kelas 1 SMA kan gitu. Buku warna merah, gambar bunga mawar diinjak oleh sepatunya militer. Saya masih ingat betul tuh. Buku warna merah, gambar bunga mawar diinjak oleh sepatu militer yang judulnya Menolak Tunduk. Sana saya mulai muncul kegelisahan akan kondisi ekosistem Republik kita ini. Saya bandingkan dengan kenyataan di luar. Oh iya, banyak hal bertentangan. Saya diskusikan dengan teman-teman sekolah, teman-teman nggak nyambung. Teman-teman ngapain? Apa itu? Arti rejim saja nggak ngerti. Iya. Bla 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 terus sampainya masuk perguruan tinggi. Saya betul-betul sudah pingin apa sih makna kuliah itu, gitu kan? Nah, saya bergabung organisasi baik di internal maupun eksternal kampus, ikut gerakan, demonstrasi, bikin kajian, bikin ini bla bla. Terus sampai saya pernah menjadi presma kampus kan? Oh, di Unip presma Pak? Presma kampus. Nah, menjelang tamat kuliah, ini kan nggak lagi presma, nggak lagi di OKP kan, bingung ngapain lagi kan? Saya ajak ngumpul teman-teman di kosan sekitar kurang lebih 20 orang diskusi, minta pendapat. Ada 3 pilihan gerakan lanjutan yang saya ambil. Satu, bergabung atau mendirikan NGO. Atau kedua, bergabung atau mendirikan media. Ketiga, masuk sistem politik. 3. Ini mungkin saluran yang memungkinkan untuk kita melanjutkan idealisme perjuangan. Bicara NGO ketika itu teman-teman bilang sudah banyak betul teman-teman kita di NGO. Tinggal kita match saja gerakan. Media sudah banyak betul kawan-kawan kita sedang kita di media. Tinggal kita kolaborasi gerakan. Yang masih minim ketika itu adalah di politisi kan begitu kan. Karena rata-rata teman-teman aktivis itu dia agak risih dengan politik. Betul. Menganggap politik ini ruang yang rentan merusak sistem gitu kan. Jadi dan dirinya juga ikut kalau dia di NGO, kalau media dia lebih safety dalam mengkritik dan lain-lain kan gitu kan. Ya, oh gitu ya sebenarnya. Akhirnya bersepakatlah teman-teman, kamu ke politik aja. Dibagi ada teman-teman yang ke NGO, ada teman-teman yang ke media. Kenapa kamu nggak ke media sebenarnya? Sebagian teman-temanku dia ke media. Karena dia katakan ini passionku begini. Passionmu memang tampil permukaan pada politik. Akhirnya bagilah gimana kita melangkah. Dan belum terpikir mau partai politik mana. Saat itu belum ada. Oh, belum ada, mungkin saat itu belum ada yang belum kenal partai lokal belum. Okay. Walaupun memang banyak senior di parpol ya, tapi kita nggak terpikir mau nemuin senior gabung, enggak. Tapi memang lebih aktifnya dulu Pak Dempo di organisasi internal kampus ya? Internal dan eksternal. Eksternal juga? Iya. Oke. Eksternal saya di HMI kan. Di HMI ya. Cuma kayaknya memang pantang untuk menemui senior, misalnya bang saya ini ikut dong, enggak. Gitu.
paling pantang begitu kan. Terus caranya seperti apa akhirnya? Iya tiba-tiba belum tahu nih mau partai mana. Yang penting idealismenya kita berpolitik. Karena sistem politik mesti dibenahi kan begitu. Ya, sambil kita terus jalan, suatu hari saya tiba-tiba dikontak oleh salah satu senior, Bang Helmi ketika itu. Dia wali kota. Dulu belum wali kota. Dulu dia masih anggota DPRD Kota Bengkulu. Anggota DPRD Kota Bengkulu. Ya. Dia mau nyalek DPRD provinsi. Saya kan belum punya handphone. Tahun berapa itu? 2009-an. 2009-an ya. Mahasiswa yang kere lah ya gitu ya. Belum punya handphone. Tiba-tiba saya ke internet, saya buka Facebook kan baru mulai populer kan. Ada messenger masuk. Pesan masuk ternyata dari Bang Helmi. Menanyakan, apa kabar Kang Dinda pasca di kampus? Mungkin dalam bayangan saya udah tamat kuliah, padahal belum kan? Saat itu belum selesai kuliah, 2009 itu kan? Saya jawab, sedang memantaskan diri menjadi orang sukses gitu kan. Bahasanya, udah kapan waktu kita ngobrol-ngobrol yuk? Oke Bang, saya bilang, kapan? Saya berkunjung ke rumah beliau. Beliau, dia bilang begini, ayo aktiflah di partai. Saya bilang, nantilah Bang tunggu tamat kuliah, saya bilang kan, sudah dulu. Berjalan-jalan waktu, kan saya diajak gabung di, saya dua gabung di partai. Satu, saya ngajak gabung Golkar dan ngajak gabung di PAN. Dan saya memilih ke PAN. Nah, begitu kan, gabung ke PAN. Belum pengurus sih, baru gabung saja. Baru gabung saja. Tercatat sebagai anggota kader ya seperti itu. Iya. Lalu 2012 saya diminta menyusun draft pemenangan beliau mencalon wali kota Bengkulu. Oh, itu sudah selesai kuliah ya? Selesai kuliah, menyusun draft pemenangan beliau wali kota Bengkulu. Saya kan bukan akademisi yang ngerti betul teori gitu kan. Cuman saya perspektif saja. Bayang saya pasti sama lah gerakan pemenangan di luar tuh dengan di kampus sama, hanya beda konteks. Saya susun saja. Alhamdulillah menang dan mampu menumbangkan incumbent gitu kan. Saat itu ya. Saat itu. Itu umur saya kurang lebih 24 tahun gitu kan. Nah. Terus 2014 saya mencalonkan diri DPRD Kota Bengkulu. DPRD Kota Tingkat Bengkulu. 2. Tingkat 2. 2. Terjun pertama di 2012, lantas di 2014 mencoba peruntungan di kontestasi. Ya. Lalu saya ambil dapil mendekati kampus Unip. Oke. Wilayah Unip. Bayangkan banyak anak mahasiswa kan. Banyak mahasiswa, banyak aktivis. Nggak taunya nggak ada yang milih. Itu 2014 Pak Depo ya. Iya. Semua teman-teman OKP misalnya WA apa BBM kan. Mantap bro, semangat bro ini. Wah, ini semangat gitu. Teman-teman UKM. Ternyata nggak ada yang milih kan. Kita nggak sadar ternyata mereka punya KTP Bengkulu kan. Ada apa semua kan. Kalau di tingkatan Unip itu memang ngetop. Hanya saja mereka tidak real kita top. Tapi nggak bisa milih kan. Tidak ada yang tidak tahu Dempusler di situ ya, di sana. Oke. Saya waktu itu masih menggunakan teori politik yang menurutku kolot ya. Apa tuh Pak Ketua? Pakai spanduk, pakai baliho misalnya kan. Ya gaya kampanye orang banyak kan. Iya. Kalah ya. Padahal saat itu saya ada kekuasaan ya, dekat sama wali kota Bengkulu gitu kan. Kalah. Aku bilang ini Tuhan sedang menguji saya dengan kesabaran agar saya tidak bohong menjadi orang aktivis. Mungkin kalau saya menang, saya akan menjadi aktivis yang sombong, saya bilang begitu. Jadi gitu. 2014 itu ya. Iya. Bahwa mungkin skenario Tuhan berbeda seperti itu. 3 hari setelah penghitungan, saya merenung di pinggir pantai Panjang malam hari, sekitar jam 2 malam. Saya menghadap pantai Panjang. Saya bilang begini, kayaknya aku tahu Tuhan takdirmu apa. Saya ini bukan DPRD kota, saya bilang. Saya DPRD provinsi kayaknya, saya bilang. Padahal baru kalah. Fakta itu masih ingat suaranya berapa saat itu? 1.400. Gede. 1.400. Gede. Kami itu hampir 2 kursi. Kurang sekitar 50-an suara untuk 2 kursi. Oke. Gitu. Suara pribadi gede. Iya. Hanya saja partai nggak dapat 2 kursi karena kekurangan 50. Sekitar 50-an. Oke. Kalau ada tambah 50 mungkin sudah kursi. 2 kursi. Dan peluang Pak Dempo untuk masuk saat itu Iya. Tapi memang rencana berbeda. Iya. Oke. Menghadap pantai Panjang. Jadi saya kayaknya rencananya di provinsi. Lalu tapi itu cukup saya dengan Tuhan ya. Oke. Dia nggak tahu. Oke. Teman-teman nggak tahu. Bayangan teman-teman saya down begitu kan ini. Enggak. Secara dengan diri sendiri teman-teman yang aku tahu takdirmu bukan kota Bengkulu tapi provinsi saya bilang. Gitu. Sudah menikah saat itu? Sudah. Saya menikah 2013. 2013. Setahun setelah menikah. Iya.
begitu. Oke, jadi ternyata Pak Dimpo ini gagal di 2014 tingkat 2. tingkat 2, percobaan pertama. Itu artinya saat usianya masih 2014 29-an ya? 29-an. 29-an ya. Oke. Iya. Lanjut Pak Dimpo setelah Iya. itu. Saya tanamkan bahwa saya tidak mungkin mencalon lagi tingkat 2. Saya mesti naik kelas. Naik kelas. Jadi menjelang pendaftaran pemilu 2019, teman-teman bilang kayaknya kamu nih stres katanya kan gitu kan. Kan tingkat 2 kalah masa mau di provinsi kan. Yang underestimate saat itu. Iya. Banyak orang bilang kan udah deh ulang lagi lama dulu ada kan dah ada basisnya begini. Saya bilang enggak. 1.200 ya saat itu. 1.800. 1.800. Saya bilang enggak, saya provinsi sih bilang. Saya provinsi saya bilang. Deal saya istiqomah provinsi apapun terjadi saya bilang. Dapil Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Dapil kota. Yang bukan kampung halaman saya. Nah, gitu. Sementara kampung halaman Pak Dimpo di Bengkulu. Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah. Temanku bilang, seandainya kamu kalah provinsi gimana? Kalau saya kalah provinsi, saya nyalon RI, saya bilang kan. Kalau saya kalah provinsi 2019, maka 2024 saya nyalon RI, saya bilang kan. Kalau RI partai nggak rekom, saya nyalon DPD, saya bilang kan. Oke. Dia bilang gitu. Jadi akhirnya banyak yang underestimate dengan rencana tersebut Iya. di 2019. Saya bilang gini teman-teman, kita ini bukan dilahirkan dari anak bangsawan. Kita tidak mungkin berharap pertolongan terah gitu ya. Kita juga Nggak bukan punya privilege nggak lah ya. punya. Bapakku bukan pejabat, bukan kepala dinas, bukan mantan bupati, bukan pengusaha, bukan toke. Bapakku hanya di kebun gitu kan. Jadi jangan berharap. Yang kedua, kalau kita berharap warisan pun tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya kan? Kita bukan bangsawan dan bukan pengusaha. Jadi kita mesti melawan arus gitu. Karena tidak mungkin perubahan tuh kalau kita ikut arus. Wah, kayak bilang kan. Akhirnya teman-teman pun akhirnya ya ayolah gitu. Ayolah. Dan ketika itu Bang, saya kalau boleh klaim ya mungkin untuk Provinsi Bengkulu, saya satu-satunya anggota DPRD yang menang tanpa pernah pasang spanduk baliho. Oh, jadi nggak punya spanduk saat Tidak itu? punya satupun spanduk baliho. Jadi dialokasikan ke yang lain mungkin ya? Nggak punya uangnya. Masalahnya nggak punya uang. Nggak punya Bener uang. ya? Memang tidak ada spanduknya ya saat itu ya? Boleh dicek tidak spanduknya. Ada yang nawarin bikin saya nggak usah, saya nggak mau. Lantas apa yang dilakukan untuk menutup itu? Ketidakmampuan itu mesti kreatif jadinya kan. Jadi ketidakmampuan saya mendapatkan finansial memasang spanduk baliho sebagaimana teori kampanye pada umumnya, saya akhirnya melahirkan sebuah ide kreatif. Bagaimana saya bisa lebih terkenal tanpa spanduk baliho. Kan begitu. Apa saya lakukan? Saya judge diriku. Hey, kamu kan anak muda. Masa pakai gaya kolot? Masa pakai gaya lama sih? Kamu mesti menentang teori itu gitu kan. Kalaupun nanti kamu gagal, kamu sudah mencoba gitu kan. Oke. Ayo kita going gitu kan. Ngomong diri sendiri kan. Setiap ketemu orang, Bang Dimpo mana spanduknya masang? Saya bilang gini kan. Ini cerita ya. Tapi ini bukan maksud menyinggung teman-teman lain, bukan ya. Mohon maaf gitu kan. Ya jangan sampai nanti salah paham. Iya. Ini kan kasus diriku gitu kan. Ya. Tanpa bermaksud mengecilkan. Iya. Ini kan soal metode saja. Iya. Jadi aku bilang begini, saya bilang kan, Pak RT, satu spanduk itu berapa sih uangnya? Cetakan spanduk itu kurang lebih 25 sampai 30 ribu per meter Bang ya. Minimal kan 3-4 meter. 100 ribuan kan. Kota Bengkulu tuh ada 1.400 RT, dia 140 jutaan uangnya. Saya bilang, kalau aku punya uang segitu, bagusnya aku bikin spanduk, aku sumbangin untuk orang sekolah. Dan sekolah Pak Dimpo kata kan. Oke, saya bilang kan. Saya dapat satu pembenaran kan. Pembenaran atas itu ya. Padahal nggak ada kan. Satu, bilang. Yang kedua, pernah nggak teman-teman melihat orang pasang spanduk baliho itu yang fotonya tuh apa adanya? Nggak ada. Pasti di editing secantik mungkin, seganteng mungkin, secara seglowing mungkin. Aku bilang begini, kamu tahu kan aku udah jelek, nggak ganteng, bilang kan? Enggak juga. Jadi dia bilang pasti nanti kalau langsung kembali ke dia edit sebersih mungkin mukanya. Kan lucu. Pas ketemu warga nggak kenal warga. Ini Pak Dimpo ya kok beda wajahnya dengan di baliho gitu kan? Pembohongan publik kan? Dua. Orang semuanya sepakat. Oh iya katanya. Oke. Yang ketiga,
Teman-teman pernah nggak lihat orang masang spanduk di simpang-simpang? Yang bukan di tempat resmi ya? Itu memperindah kota atau bikin semak kota? Semak kota katanya kan? Oke, 3 sama poin pembenaran kan? 3 pembenaran ya. Pembenaran. Sebutannya pembenaran loh. Iya. Karena tadi memang semangat awalnya dia nggak punya dana udah. Walaupun akhirnya mungkin jadi teori terapan. Iya. Ketiga. Saya begitu. Yang keempat saya bilang. Ini ketemu anak muda kan? Kita kan anak muda nih yang mengatakan orang sudah eranya globalisasi digital. Apa arti digital? Dibilang kan? Digital itu adalah dari handphone ke handphone, tangan ke tangan, menggunakan smartphone to smartphone. Jadi nggak baliho to baliho bilang kan? Oh iya kata gitu. Ya udah bilang kan kita nggak kasih baliho. Padahal rahasianya nggak punya uang untuk bikin baliho. Pembenarnya 4 tadi tuh. Iya. Oke. Tapi akhirnya saya pelajari betul, oh ini bermakna sekali. Waktu itu kan mohon maaf bang, belum tren dunia online ya, belum ada. Oh, iya, Waktu itu belum begitu masif, belum begitu sudah masif lah mulai ya. tapi belum masif, Iya. belum masif. Begitupun dunia orang mengkampanyekan di Bengkulu khususnya kampanye menggunakan Facebook, IG pun belum juga masif. Walaupun sudah dimulai oleh Barack Obama sebenarnya kan di tahun 2010 udah mulai Barack Obama udah mulai, tapi belum nyampe ke Bengkulu gitu kan. Nah begitu, bahkan Pak Jokowi pun juga sudah mulai kampanye itu di Jakarta kan, Ahok menggunakan media digital. Tapi Bengkulu belum nyampe. Karena mungkin nyebrang laut ya. Banyak tertinggal di kapal mungkin. Terus akhirnya dikuatkan di lini tersebut. Iya, akhirnya apa saya lakukan? Saya door to door. Door to door, rumah ke rumah. 3.600 sekian rumah saya naikin selama 6 bulan. Jelang pemilihan Ya. 3.600 rumah. Iya, kurang lebih segitu. Saya kunjungin. Saya kunjungin. Setiap orang yang bertemu saya, Iya. baik kenal maupun tidak kenal, teman baru ataupun teman lama, saya tanyain, mau nggak milih saya? Jawab jujur sekarang, saya bilang kan. Jangan ragu. Kalau nggak apa-apa, tidak mempengaruhi hubungan kita. Iya. Saya pengen tahu saja angka pasti, saya bilang kan. Atau minta maaf, baru saya nggak milih kamu. Kenapa? Sepupunya Lon, it's Iya. okay. Tetap berteman, tapi nggak milih aku ya, catatan. Kayak gitu kan. Begitu. Akhirnya torehan 2019 kemarin tuh 13.600 lebih, tertinggi untuk dapil Kota Bengkulu. dahsyat. Tapi 3.600 rumah yang harus didatangi gitu ya. Iya. Akhirnya jadi Pak ya. Saya anggota dewan baru, pemain baru, suara tertinggi. Tertinggi. 13.600 lebih. Untuk dapil kota Kota Bengkulu. Saat itu dapil kota Bengkulu wakil berapa? 8 kursi. 8 kursi. 8 kursi. Dan semua senior incumbent, calon wali kota, calon wakil kota, semuanya di bawah kita suaranya. Dan orang nggak tahu kalau saya kampanye, kalau tidak pernah pasang spanduk baliho. Baliho tidak punya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya diuntungkan dengan adanya hubungan baik dengan teman-teman media. Mereka saya bilang tadi, saya sangat senang aktifnya banyak media. Saya boleh mengklaim lah, saya salah satu mungkin menjadi media darling ya. Media darling, ya itu penting ya. Teman-teman. Satu mungkin karena hubungan emosional kampus, Betul. histori ya. Karena banyak pimpinan media di sini adalah Histori, teman-teman teman-teman kampus. Yang kedua memang teman-teman wartawan lapangan mengatakan memang saya salah satu figur atau anak muda yang sering melakukan statement-statement yang memang beda dengan lainnya gitu kan. Jadi quotable, mudah. Jadi senang kita meliputnya ya. Oke. Enggak ketebak, orang tuh enggak datar gitu. Iya. Akhirnya saya sering muncul di media-media yang ada kan begitu kan. Tanpa mesti bayar. Mungkin teman-teman kasihan kan. Ini cara menolongnya mungkin. Jadi media darlingnya Bengkulu. Kalau boleh klaim. Walaupun saat itu itu banyak juga media darling Bengkulu yang lain karena itu kan. jadi diuntungkan ke Iya. tersebut. Sehingga berhasil meraih suara tertinggi dapil Kota Bengkulu. Saya Anak baru. Iya. Gitu. Kemudian artinya belum pernah pindah partai ya saat ini ya. Belum pernah Pak, pindah partai. Jadi sejak awal memang di Mengedepan. PAN. Ya. Saya sempat kaget tadi Pak Ketua sempat mention bacaan awalnya itu adalah buku karya Budiman Sujatmiko. Menolak tunduk. Menolak tunduk. Jadi rupanya memang anti mainstream ini ya apa yang dilakukan ya.
baik dari kampanye. Jadi 2024 mungkin nggak pakai baliho lagi nih. Mestinya begitu. Mestinya begitu ya. Iya. Masa kita berubah ke awal lagi kan? Tapi ini bukan berarti mengurangi bisnis teman-teman cetakan, bukan ya? Bukan mengampanyekan menghilangkan bisnis teman-teman cetakan, bukan. Oke. To get into politik, lantas apa yang dirasakan? Jet lag, segala macam. Saya mendengar diskusi teman-teman yang sudah jadi DPR, baik tingkat 2 maupun saya mendengar habis biaya sekian, saya kaget. Saya nggak segitu gitu kan? Nggak segitu. Iya. Memang. Boleh tahu angka? Ya kalau itu mungkin variabel ini ya. Lihat sama Nggak teman-teman. perlu juga. disebutin. Lihat Nggak sama jauh teman-teman. juga, Tapi nggak insya Allah saya tidak seperti yang kebanyakan. Cost politik pasti. Kita butuh pulsa, butuh bensin, Iya. butuh beli gorengan, Beli gorengan. yes. Tapi insya Allah aman politik no. Kan begitu kan. Kita kan mesti memberikan perubahan. Kan begitu. Akhirnya terpilih, kemudian bagaimana nih dinamika Iya. di sini? Apa semangat zaman aktivis dulu masih? Iya, saya awal-awal kan enggak. Apa enggak ada? bayanganku nih DPR nanti akan menjadi bagian hidupku, merubah keadaan negara totalitas gitu. Lalu ternyata Iya, ternyata saya menemukan sebuah keunikan berdinamika kan. Ekosistem baru, dinamika baru yang mesti membuatku banyak berlatih kembali dalam strategi tujuan idealisme. Tidak juga kita saklek harus, tapi kita mesti apa ya, ibarat air kita mungkin harus karena kita memutar dulu. Iya. Nggak bisa tegak Nggak botol bisa. bahasanya kan kayak Iya. gitu kan. Karena juga kan kita mesti banyak menghargai pendapat banyak pihak. Iya. Kan begitu. Faktor adat, budaya, partai, ideologi, background, Jadi usia. dimensinya tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya. Di sini dimensinya ternyata begitu Kalau kompleks. bayangan kita kan begini, ini mesti begini, tabrak, tetap buat gitu kan. Oke. Hajar gitu kan. Aja. Ternyata tabrak dinding juga. Kita mesti lakukan lobby dulu, kita mesti lakukan negosiasi kepentingan, ada sharing kepentingan, kan begitu kan. Oh, aku pingin perjuangkan tentang lingkungan hidup, misalnya kan. Orang nggak ngerti, mau dibahas apa lingkungan hidup itu kan, kita mesti jelaskan dulu, itu begini. Akhirnya kami misalnya waktu itu melahirkan Perda RPPLH ya, Rencana Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup. Ini kan sebuah idealisme kita zaman mahasiswa kan, bagaimana Iya. lingkungan hidup itu tertata begini. Agak panjang memang, dan alhamdulillah desakan akhirnya kan begitu. Karena tidak semuanya mengerti tentang Nggak mengerti. itu dan menganggap itu sebagai prioritas. Prioritas kan begitu. Oke, tapi kemudian akhirnya berhasil. Insya Allah sudah berhasil disahkan. Sama ketika COVID kemarin, saya yang paling getol menentang secara kritik suara maupun gerakan. Saya nggak setuju banget sekolah dan kampus diliburkan karena COVID. Saya nggak setuju banget. Saat itu memang Pak Tua nggak setuju. Saya nggak setuju. Alasan? Aku bilang ini pembodohan publik. Kenapa? Nggak ada hubungannya penyebaran COVID dengan kampus dan sekolah. Kan klaimnya Pak Menteri kan dengan diliburkan sekolah kan mengurangi penyebaran COVID. Oke. Anaknya libur betul, tapi emaknya mana emaknya? Emaknya kemana, bapaknya kemana? Kan kata juga di rumah. Dan COVID itu lewat angin penyebarannya. Jadi menurutku bukan solusi diliburkan kampus. Jadi saat itu menentang banget. Menentang betul. Saya meminta betul pada ada dipecat oleh menteri. Tapi kan kita tidak bisa memungkiri faktanya saat itu ada beberapa klaster di sekolah-sekolah gitu. Yes, betul. Tapi menurutku solusinya bukan diliburkan. Bukan diliburkan. Ya. Diliburkan. Tapi diperketat mungkin seperti itu. Menurut teori Darwin, teori Darwin. Bacaan orang gerakan gitu. Oke. Menurut teori Darwin, orang itu akan bertahan kalau dia mampu beradaptasi. Seleksi alam ya. Itu Ya. ya. Artinya apa? Kita mesti menyesuaikan dengan bencana itu. Bukan melawan bencana, tapi menyesuaikan. Makanya menurutku kita mesti ada namanya adaptasi kebiasaan hidup baru. Dulu kan sama kayak flu kan tidak ada dulu bang. Iya. Sekarang ada flu. Dulu flu orang langsung banyak juga yang tewas juga zaman dulu kan waktu flu pertama. Kan begitu kan? Iya. Kenapa saya menentang itu? Kampus libur, mahasiswa mesti beli gadget, mesti beli kuota, double cost kan? Dan kita tahu anak kos itu kan itu bukan, agak skeptikal sedikit saya. Itu bukan karena agar berani mengusung isu yang sedang populis,
Enggak juga. Biasanya politisi gitu. Enggak kan? juga. Saya dongkol aja. Karena banyak keluhan orang tua kan, ini anakku di rumah mesti beli gadget lagi, beli HP untuk online Zoom, beli kuota lagi. Kami aja nggak punya wifi di rumah, sama wifi lagi, double cost. Sedangkan ekonomi udah rontok kan? Sedang rontok tadi. Begitu. Jadi sempat menyuarakan agar Mas Menteri, itu untuk turun saja. Karena memang nggak pernah ngekos sama Menteri itu. Lahir ke dunia udah di stream bed. Sekolahnya di Amerika. Iya. lahir di stream bed kan. Kita lahirnya di Pandan. Oke Pak Wito, jadi ingat di 2000 itu getol tuh ya main. Iya. Getol saya. Tapi akhirnya kan sekarang sudah. Ya, alhamdulillah. Dan juga lahir sebuah perda namanya AKB itu. Perda Adaptasi Kebiasaan Hidup Baru. Dan kami yang membuat. Saya yang jadi perda itu diinisiasi oleh bersama-sama. Waktu itu Prokopinda. Polda, Kejati dan Rem waktu itu kan semuanya DPR. Saya itu memimpin pembuatan perda itu dan disahkan dalam perda. Pengaturan ruang publik, ruang tidak publik, privat dan lain-lain gitu. Pak Ketua, kita tadi bicara masa sebelumnya. Sekarang kita bicara future. Ya. Saya 2024 banyak bilang masih 2 tahun lagi lah. Tapi enggak. Wahananya kalau menurut saya ini sudah mulai terasa. Apalagi para politisi ya. Mungkin belum tampak tapi pasti rencana. 2024 rencana Pak Ketua apa mau naik kelas apa seperti itu Pak Ketua? Saya secara atau ikut apa kehendak partai. Biasanya gitu politisi jawab. Apa tuh Pak Ketua? Jangan-jangan itu mau jawab itu ya. Saya 2004 jujur sedikit pun belum terpikir untuk soal ikut tahapan. Belum terpikir ke tahapan. Seriously? Serius. Yes. Belum terpikir. Karena bagiku 2024, 2029 pemilu nasional, pilkada itu hanya siklus 5 tahunan saja. Yang jangan terlalu dipikirkan betul. Ya, itu hanya siklus. Yang mesti dipikirkan serius oleh politisi itu bukan siklus itu. Tapi apa sih yang kamu perbuat selama kamu mengikuti ini? Kamu sekarang menteri, kamu sekarang gubernur, kamu DPR. Apa sih yang kamu hasilkan produkmu apa? Karena ketika belum menjadi, orang akan melihat kamu mau berbuat apa. Ketika sudah jadi, orang akan nanya itu lagi. Kamu akan nanya kamu sudah buat apa. Kan begitu. Itu filosofinya seperti itu. Iya. Enggak lagi nanti orang nanya, Dempu, 2020 kamu mau bikin apa lagi? Enggak lagi. Orang nanya kamu sudah bikin apa selama ini, kan begitu kan? Jadi belum mau jawab intinya. Jadi saya nggak kepikir soal 2024. 2024 belum terpikir. Saya terpikirnya 2030. Itu sebenarnya mau saya tanyakan, tapi kebetulan sudah di-mention. Belakangan ini saya lihat di pemberitaan media-media, ini ada macam tagline atau jargon baru yang diusung Pak Dempo Exler ini. Nusantara Indonesia bangkit 2030. Kenapa masih 2030? Karena 2045 kelamaan. 2045. Kan pemerintah mencanangkan 2045 Indonesia emas karena usia kemerdekaan 100 tahun. Betul. Kenapa mesti nunggu 100 tahun? 2030 udah bisa Iya, udah bisa. Kemarin saya bilang ke teman-teman. Saya kira 2030 Bapak mau nyalon jadi gubernur. itu jadi begini Bang. Saya membaca sebuah filosofi gerakan. Di alinea pertama Undang-Undang 45, ya kan? Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa telah dihantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia untuk menuju Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi belum merdeka kita ini, baru di pintu gerbang kemerdekaan. Kapan merdekanya? Kalau sudah terwujudlah bersatu, berdaulat, adil dan baru merdeka. Padahal itu memang sekarang belum merdeka, baru di pintu gerbang. Jadi kita ini nggak lagi terjajah, tapi juga belum masuk, masih di pintu. Nah, di pintu ini sudah 77 tahun. 77 tahun. Berdiri di pintu gini, 70 tahun kan. Tidak disuruh masuk. Terus?
Cara mencapai visi tadi dengan 4 tujuan di alinea keempat, ya kan? Melindungi segenap tempat dari Indonesia, mencerdaskan kehidupan umum, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta perdamaian dunia. Ini 4 cara untuk mencapai visi bersatu beradil dan makmur. Kan begitu. Ini untuk agar kita masuk. Pertanyaanku, mohon maaf Bang ya. Saya ini kan hampir keliling semua kampus ya. Oke. Saya memang sengaja Iya, deklarasi itu anak muda ya yang dilibatkan. Pokoknya mana saya ketemu orang saya deklarasikan. Bukan anak muda saja, bukan. Ketemu petani saya bilang, mau nggak saya bangkit? Mau, ayo berdiri, kita sumpah. Iya, disuruh sumpah. Iya. Terus tadi waktu ketemu mahasiswa, banyak ketemu mahasiswa. Saya tuh agak down. Ketemu mahasiswa, ketemu teman-teman politisi. Bahkan saya pernah tanya kepada daerah ya. Saya bilang, mohon maaf nih, kamu tahu nggak apa visi Indonesia Merdeka? Bingung mereka. Saya bilang, kalau dia nggak tahu apa visi Indonesia Merdeka, apa tujuan NKRI, nggak mungkin kita bisa mengerti mau bangun apa. Sekarang nih, yang kedua ya, tokoh-tokoh berdiskusi gitu kan. Kita sedang kesulitan mencari figur pemimpin negara kita. Kok kesulitan? Kalau kesulitan, nanti nggak ada stoknya kan? Kenapa nggak ada stoknya? Tidak ada kaderisasi artinya. Berarti apa? Berarti ormas, parpol, OKP, dan kampus alpa dalam tugasnya. Salah satu tugasnya adalah membentuk Kaderisasi kepemimpinan. Kalau sudah banyak kepemimpinan yang sudah di-create di kader, nggak lagi bingung mencari, tinggal pilih mana kan gitu kan. Stok banyak, pilih mana? Mau yang pesek, mau yang mancung, oke. Mau yang Jawa, mau yang Melayu, ini ada kan? Semuanya ada. Ini kan bingung, sedang kesulitan mencari calon pemimpin. Sama begitu dengan Bengkulu, calon gubernur, bupati, DPR, kita sedang kesulitan mencari figur. Wah, berarti emang nggak ada kasusnya. Ada yang ngomong gitu, Bang. Ada yang ngomong Banyak kan? di Bengkulu. Saya perhatikan di media-media online, para pengamat. Pengamat itu ya. Iya, para pengamat. Iya. Ya berarti kan rusak negara ini kan? Iya. Maka menurutku mesti ada sebuah revolusi. Oh, revolusi. Oke. Mesti ada sebuah revolusi. Sebuah revolusi di tingkatan Semua lini. Semua lini tadi itu. Saya kan dulu bersepakat ketika Pak Jokowi menggaungkan 2014 revolusi mental. Wah, saya senang banget tuh. Wah, ini keren ya, revolusi mental. Tapi sampai sekarang nih mental yang mana ya revolusinya? Semangatnya iya, memang. Iya. Revolusi. Saya senang. Bayangkan begini kan, namanya mental tuh jiwa yang digugah betul, revolusi dia bersemangat. Gitu kan. Revolusi kan artinya meninggalkan langgam lama Ya. yang sudah tidak relevan secara Cepat. sporadik untuk ke hal baru yang Hal lebih baru. yang kualitatif Iya. seperti itu. Ini udah tahun ke-8 Iya. beliau memimpin. Saya belum tahu gimana revolusinya. 2030 Bahkan mohon maaf Bang, hari ini Iya. publik, pelajar, mahasiswa. Coba Abang tanya, kenapa Garuda ke kanan kepalanya? Mungkin dia bingung. Kenapa Garuda ke kanan kepalanya kan, nggak ke kiri? saya dulu tahu tapi lupa. Kan gitu kan? Saya dulu tahu. Kenapa Garuda? Kenapa nggak dia ke depan format begini kan? Kenapa dia hadap kanan ya? Iya. Saya lupa. Saya dulu. Ini PR untuk nasi muda kan? Saya dulu tahu. Kenapa dia ke kanan? Kemudian saya lupa. Iya. Saya ini tanya betul ke seluruh mahasiswa. Saya bilang inilah kealpaan kampus hari ini dan kealpaan organisasi mendidik kader bangsa hari ini. Makanya saya mencoba mengistiqomahkan diri, menghabiskan waktuku everyday dan keuanganku bagaimana sebanyak mungkin mengkader anak muda. Oke, itulah tadi Kenapa 2030? 2030. Ini bacaanku secara kebatinan. Aku meyakini nanti suatu hari Indonesia itu akan menjadi pemimpin dunia. Satu. Keyakinannya di situ Ya. ya. Kita lahir dari tanah luhur yang hebat, Indonesia. Dulu Sriwijaya pernah punya kekuasaan Besar. Sabang, Merauke sampai ke Madagaskar. Iya. Ya kan? Majapahit hampir separuh Asia. Kan begitu. Maka Indonesia bisa mendunia nantinya. Baik. Saya pernah tanya begini, Bang. Banyak mana sih orang Inggris sama orang Indonesia? Banyak Indonesia kan? Orang Indonesia. Kok kita bisa Inggris pakainya? Mestinya orang Inggris bisa bahasa Indonesia kan begitu. Iya, banyak hal. Satu, yang kedua, Arab itu cuma satu suku Arab. Tiap hari ribut perang kan? Itu Antar suku. Iya. Antar tribe ya. Iya.
Kita ribuan suku jarang ribut. Tidak ada itu. Berarti kita memang berikan Tuhan anugerah yang hebat. Ya, betul. 2030 Timur Tengah itu sudah diprediksi akan kehabisan sumber daya minyak. Pastikan itu habisnya. Yang sumber mereka selama minyak. Maka sekarang Arab sudah mulai buka wisata, diskotik dan lain sebagainya, peningkatan sumber daya devisa mereka kan. Timur Tengah akan mencari negeri khatulistiwa untuk mendapatkan sumber energi nabati nantinya. Nah, yang kedua, Eropa adalah penganut paham sekuler yang memisahkan ritme agama dan ritme negara. Iya. Di mana mereka sudah biasa tinggal serumah tanpa pernikahan, tidak punya anak dan lain-lain, lesbi, gay biasa, nanti akan mencapai puncak namanya amoral. Dan akan merindukan namanya bimbingan keluhuran budi pekerti dari tanah Nusantara. Mereka akan datang ke negeri Nusantara untuk belajar. Akan datang ke negeri Nusantara Indonesia. Oh, itu ya, itu idenya ya. Iya. Artinya hal yang tidak teratur mungkin di keliberalan yang terjadi di Eropa sana nanti akan butuh healingnya di sini. Iya. Oke. Dan aku apalagi? Dan aku meyakini dunia akan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dunia. Kenapa? Saya yakin tidak ada satupun di dunia ini manusia yang menentang ketuhanan, walaupun dia paham komunis. Ya, tidak menentang Tuhan. Dia yakin Tuhan itu ada, gitu kan? Walaupun dia kata gitu kan. Ada, tapi yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Iya, tapi kan kita baca misalnya kisah Stalin di ujung usianya tetap dia percaya Tuhan kan. Kisah Stalin. Iya. Iya. Yang kedua, kemanusiaan. Ada nggak orang tentang soal kemanusiaan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada yang tentang itu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan. Nggak ada yang tentang itu. Orang menyukai itu. Itu demokrasi kan. Kelima, keadilan sosial. Semua orang mengejar itu. Intinya memang keadilan tuh ya yang dikejar. Maka saya betul menggenjot anak muda. Yuk, tingkatkan mutumu menjadi orang unggul, sebentar lagi Indonesia memimpin dunia. Karena secara potensi dan konsep Indonesia sudah punya seperti itu ya. Tapi tidak ada yang memulai ya. Bahkan termasuk Pancasila tadi. Iya, tidak ada yang memulai. Bahkan mohon maaf, saya lihat pun capres-capres pun tidak ada yang berani ngomong itu kan. Indonesia Nusantara, udah Indonesia Nusantara lagi. Bangkit 2030. Iya kan, Indonesia Nusantara Pak Dimpo toh? Iya, bangkitnya Nusantara untuk Indonesia Jaya. Oke, bangkitnya Nusantara. Artinya Nusantara itu kan yang dimaksud berarti sampai Nusantara itu kan negeri kan? Iya. Indonesia kan nama negara, kan beda kan? Mesti dipahami itu berbeda. Nusantara. Indonesia itu adalah nama negara kita, Nusantara adalah negeri kita. Istilah Indonesia pemerintahannya. Iya. Itu. Iya. Baik. Ide. Ada nggak orang luar tuh mengatakan negerinya Nusantara? Nggak ada, kecuali Indonesia. Debatable, tapi bukan saatnya kita mendebat ide tersebut. Ide tersebut debatable. Dan saya sudah akan deklarasi 50.000 orang. Iya. Setiap pertemuan jadi, ayo sumpah, saya berani sumpah. Saya sudah mengumpulkan 50.000 orang mewakili 15 provinsi se-Indonesia pada tanggal 5 November kemarin dalam bentuk zikir akbar nasional. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Indonesia Bangkit 2030. Wah, gitu. Dahsyat, jadi nggak main-main ini dia. Sampai gelar summitnya pula. Target saya Bang, Iya. ini 2022 ya. 2022-2034 ini target saya itu akan minimal 100.000 anak muda yang sudah mesti mendeklarasikan. Oke. Indonesia Bangkit 2030. Minimal berapa tadi? 100.000. 100.000. Wah, angka yang besar itu. Iya. Harapannya 100.000 itu bisa menginjeksi, menularkan ke minimal 100 orang lainnya. Ke 100 orang lainnya berarti 100 kali lipat ya, 100 juta. Oke. Setengah. Sepertiga penduduk Indonesia. Setengah mata kuliah ya. Pak Ketua. Ini lanjut soal partai. Jadi kita belum lanjut soal partai ini. Pak Ketua sekarang di PAN sebagai Wakil Ketua. Mungkin rencana PAN di 2024. Iya. Saat ini kan di kota, partai
penguasa penguasa ya seperti itu. Nah, mungkin rencana-rencana PAN, apakah lagi di 2024? Targetku 2030 saya bangkit. Yang gitu kan targetnya. Nah, ritme perjalanannya saya harus ngapain itu soal strategi. Strategi apakah saya harus ke legislatif, apakah saya harus ke DPD, apakah saya harus ke itu soal metode. Metode dalam rangka mencapai 2030. Kan begitu. Nah, pendaftaran pemilu kan nanti di bulan Agustus ya. Pileg. Masih 10 bulan lagi. Rasanya masih butuh waktu yang sangat panjang untuk sebuah keputusan. Oke. Itu untuk bagi politisi menurutku politisi. Bukan keputusan yang penting. Tapi perbuatan menjelang keputusan. Ya, itu sih kan. Memang dinamikanya sangat. Kan banyak nih bang orang ngomong, saya siap nyalon gubernur, saya siap nyalon bupati, saya nyalon kota. Tapi ternyata enggak. Iya mau ngomong saja, itu namanya kan opinion ya. Tapi bagi orang gerakan bukan itu. Jadi ada dialektikanya tuh kalau orang gerakan tuh ya. Yang penting kan apa yang kamu lakukan menjelang ambil keputusan dan dampak dari sebuah keputusan. Nah, rencana partai sendiri, Pak Ketua, kalau target partai di 2024, PAN untuk saat ini kan di Bengkulu tingkat 1 bukan pemenang. Iya. 2024 apakah targetnya menang? Menang. Iya. Artinya minimal 7 kursi. Minimal 7 kursi. Iya. Jadi targetnya pemenang. Artinya tokoh-tokoh lama masih masih tetap. Kita targetnya 7 kursi. Kemarin masih rapat pimpinan wilayah Provinsi Bengkulu itu PAN provinsi targetnya 7 sampai 9 kursi. Kalau 7 bisa ngusung sendiri? 9 ya. Nah, kalau PAN tercapai 7 kursi, maka kita akan meminta ketua DPW yang sekarang wali kota untuk maju gubernur. Oke. Begitu. Kalau nggak tercapai enggak? Iya. Oke. Kalau nggak tercapai enggak nyalon. Begitu. Ini kan sebuah bagaimana kita challenge diri kita. Oke. Baik. Panjang sekali obrolan kita ternyata. Memang hal yang menarik dari Pak Dempo tadi adalah tentang jargon tadi Indonesia Bangkit 2030. Begitu tadi bagaimana bukan pembenaran kalau tadi tentang spanduk Bali pembenaran. Tadi ini tentang rasionalisasi. Iya. Ada 4 hal tadi yang dimention Pak Dempo tentang kenapa jargon itu sangat relevan. Di samping 2045 terlalu lama kan? Terlalu lama. Pak Dempo, terima kasih obrolannya. Semangat. Saya suka semangatnya tadi. Bagaimana harapannya menular ya ke kawan-kawan lainnya, para politisi, karena yang paling penting itu memang menurut saya itu semangat. Dan saya setiap ketemu kumpulan anak muda bang, alhamdulillah tidak ada yang menolak deklarasi itu. Iya. Semuanya langsung berdiri semangat. Pindah dari pintu gerbang. Karena kita sudah mesti masuk ke rumah kemerdekaan. Jangan di gerbang terus. Jangan di gerbang terus. 70 tahun kita setelah berdiri di gerbang kemerdekaan. Keburu pikun. 70 tadi ya? Iya. Dimensia. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dempo. Itulah tadi obrolan bersama Pak Dempo Exler, SIP MAP, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu yang juga Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu. Terima kasih Tribuners, sampai ketemu lagi di obrolan rumah politik selanjutnya bersama penyelenggara ataupun para politisi jelang 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.